dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk yang membawa umatnya dari zaman jahilah ke zaman yang sekarang ini yang lebih baik. Bapak Ibu yang sudah bergabung di virtual Zoom, untuk kesempatan pertama ini pelaksana adalah pengurus PGRI Kabupaten Luhut Timur, di mana susunan acaranya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ketua PGRI Kabupaten Luhut Timur. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Mukaddes SPDI dan Bapak Sarkasi Ahmad. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ketua PGRI untuk membawakan ayat suci, membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan ini dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang telah bergabung bahwa kegiatan ini kita berlangsung di yang pertama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صافا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti dikoreksi Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk kesempatan pertama, tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Mukaddis SPD. Dengan ini dipersilahkan. Mic-nya dibuka dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ada Pak Dharma. Om Swastiastu, Pak Dharma. Ya, alhamdulillah. Hadir. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini, di subuh ini, kita bersama-sama mengikuti virtual Zoom bersama teman-teman pengurus serta teman-teman anggota PGRI se-Kabupaten Luwu Timur. Mudah-mudahan di suasana ya jauh di mata ini, tapi kita tetap dekat di hati. Ya, di suasana bulan puasa ini kita diberi hidayat, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan dan menjalankan perintahnya. Adapun materi ya kultum pada kesempatan ini kami bawakan yaitu terkait dengan puasa. Bahwa puasa ini di dalam Islam adalah suatu kewajiban yang diwajibkan bagi setiap umat Islam yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, ya telah diperintahkan di dalam Al-Quran dan disyariatkan dalam rukun Islam yang keempat. Puasa ini bukan hanya diperintahkan pada umat Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini suatu ibadah ya yang sangat susah dilaksanakan, sehingga Allah memerintahkan puasa ini kepada orang-orang hanya yang beriman, yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang merasa beriman ya maka wajib berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun,
sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, supaya kita menjadi bertakwa. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa ini adalah suatu amalan ya bisirri, tidak dilihat. Sehingga yang tahu hanya orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa dibarengi dengan rasa keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berat orang melaksanakan puasa. Tentu kita masih ingat mungkin waktu masih kecil, ya dididik oleh orang tua kita, karena hanya merasa takut kepada orang tua ya. Kadang kita masuk di kamar sembunyi-sembunyi, ya minum, makan. Karena itu bukan bentuk keyakinan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan puasa ini betul-betul. Ya. Bagaimana kategori katakan puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau dengan istilah menahan ya imsak sampai azan atau masuk waktu berbuka. Itulah definisi puasa. Jadi pada saat kita berpuasa, selain kita menahan diri dari makan dan minum, juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya kalau orang dewasa, ya suami istri melakukan hal-hal pada siang hari, maka itu batal puasanya. Ya oleh karena itu, mari teman-teman sahabat-sahabat kita semua, di dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa kita muhasabah, ya memperhitungkan diri bahwa hidup kita ini ya bukannya semakin lama bertambah, tetapi pada hakikatnya umur kita semakin berkurang. Bersyukur kita masih bisa ya dapatkan bulan Ramadan ini, sehingga bisa kita mengikuti kegiatan virtual ini lain daripada yang lain. Ya, kedengaran dan kelihatan, tetapi tidak bisa ya kita sentuh dan raba. Inilah ya mungkin hikmah daripada adanya COVID ini, ya sehingga apa yang kita laksanakan ya kita dapat ilmu baru, pengalaman baru, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, mari kita senantiasa ya saling menjaga, saling menghormati ya satu sama lain. Nilai puasa itu adalah bagaimana menjaga diri kita dari segi perbuatan, perkataan maupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik kepada sesama, begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kami sampaikan sebagai kesimpulan. Mudah-mudahan kegiatan virtual pertama ini insya Allah membawa berkah kepada kita semua, khususnya PGRI Timur semakin jaya, semakin berkembang, sehingga teman-teman guru ya berkualitas, semakin berkualitas, dan siswa kita bisa menjadikan anak saleh dan salehah yang bisa kita banggakan di dunia, begitu pula di akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya narasumber kedua tausiah akan diantarkan oleh Ustadz Sarkasi Ahmad, dengan ini dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah virtual kuliah subuh, kultum subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian sehingga subuh hari ini kita dipertemukan dalam ruang Zoom PGRI. Kemudian salawat dan salam tentu kita kirimkan kandidat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Hadirin jamaah kultum yang dirahmati Allah, alhamdulillah PGRI menggagas suatu kegiatan yang mungkin baru pertama kali dilaksanakan, ya. Tentu ini didukung dengan suasana kondisi yang kita alami sehingga kita bisa memungkinkan melakukan kegiatan seperti ini. Jamaah kultum yang berbahagia, puasa ya, yang setiap tahun datang menghampiri kita, itu semua kalangan menyambutnya dengan gegap gempita, dengan riang gembira. Mulai dari orang muslim, bahkan bukan muslim pun juga demikian. Kalau kita lihat di televisi, ya 2 bulan yang lalu itu tayangan iklan sirup marjan sudah berseliweran di televisi. Itu bentuk daripada penyambutan. Demikian juga dengan acara-acara televisi dikemas sedemikian rupa untuk menyambut Ramadan. Nah, tentu beda kita sebagai seorang muslim dalam menyambut Ramadan itu niat dan keperluannya itu tentu berbeda dengan yang saya sebutkan pertama kali. Kalau yang pertama kali tadi itu ya kepentingannya bisnis dan meraup keuntungan sebanyak-banyak selama bulan Ramadan. Namun bagi kita ya, menyambut Ramadan ini memang karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan iman, ya. Sudah tadi disinggung oleh Ustadz kita yang terdahulu. Nah, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya ingin membawakan ya, materi berkaitan dengan ya, keutamaan bulan Ramadan. Materi saya hari ini ya, beririsan juga dengan tadi Ustadz Mukadis sudah sampaikan. Hadirin berbahagia, beberapa keutamaan daripada Ramadan ini. Yang pertama bahwa puasa, perintah puasa ini bukan hanya diperintahkan untuk kita kaum muslimin, tapi perintah puasa ini sudah ada ya sejak belum kita lahir, sudah diperintahkan dan diwajibkan ya bagi umat-umat terdahulu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya hadirin berbahagia, ya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa ini diperintahkan, diwajibkan untuk semua umat ya, bahkan umat yang sebelum kita. Sebagaimana ya kutipan ayat yang disampaikan oleh Ustadz Mukadis tadi itu di dalam surat Al-Baqarah itu saya potong kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ini puasa sudah diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Tentu ini menunjukkan suatu keagungan daripada ibadah puasa itu sendiri hadirin berbahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan dari puasa ini adalah jika kita menjalankannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tuntunan daripada ajaran agama kita, maka dia menjadi sarana bagi kita untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya ya kita secara tidak sengaja maupun sengaja dalam perjalanan kehidupan kita ini pasti pernah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja.
Maka menjadi penting bagi kita untuk menjalankan puasa ini dengan baik agar ya kesalahan, dosa, kelapan kita itu dihapuskan ya. Hadis yang sangat populer sekali di bulan puasa itu menyatakan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya ya di masa lalu akan diampuni. Subhanallah. Jadi dosa kita di masa lampau, di masa lalu itu akan diampuni ketika kita menjalankan puasa ini dengan baik. Di hadis lain juga dikatakan bahwa keluarga, harta, dan anak dapat ya menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi dan mungkar. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya ya, puasa ini tadi Ustadz Mukadis sudah menyinggung, puasa ini hadirin berbahagia, puasa ibadah yang istimewa juga di samping tadi sudah diperintahkan sejak zaman dahulu kala. Puasa ini memang Allah sendiri yang memintanya dan Allah sendiri yang yang akan memberi ganjarannya di rumah bahagia. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain sudah ditentukan pahalanya apabila kita melakukan maka akan diganjar 10 kali, kemudian diganjar lagi berkali-kali sampai 700 kali. Seperti itu rasanya untuk ibadah-ibadah yang. Namun hadirin berbahagia, puasa ini berbeda. Allah sendiri yang akan mengganjarnya di rumah bahagia. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan, qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa shayamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, Allah berfirman, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Jadi Allah sendiri akan yang membalasnya. Kita tidak tahu berapa besarnya. Nah, kita sudah bisa membayangkan Allah sebagai raja di raja pemegang aras ini, pemegang alam semesta ini yang akan memberi ganjaran, tentu pahalanya kita tidak bisa membayangkan berapa besarnya di dunia bahagia. Inilah yang ketiga merupakan kemuliaan atau keutamaan daripada puasa itu, hadirin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya, keutamaan dari berpuasa itu adalah dapat melunasi atau menghapuskan kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya, ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyaimah menyatakan pada hari kiamat ketika Allah menghisap seseorang hamba hingga amalnya habis untuk menebus kezaliman yang pernah dilakukan, kecuali puasa yang tersisa, Allah melunasi semua kezaliman yang tersisa hingga Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Hadirin berbahagia, di hari kemudian Allah akan menghisap seseorang ya, dengan amalan-amalannya. Nah, ketika amalannya habis untuk menutupi, ya, melunasi kesaliman-kesaliman yang pernah dilakukannya, namun masih ada amalan yang tersisa ini puasa, maka Allah akan melunasi semua kesaliman-kesaliman yang sudah dilakukannya dan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Itu keutamaan dari yang puasa selanjutnya. Kemudian hari berbahagia, puasa itu bagian daripada ibadah untuk melatih kesabaran kita. Betapa tidak di siang hari kita menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan lemahnya jiwa dan raga, tapi kita dengan bersabar menanti sampai datangnya buka puasa, kita bersabar, kita dilatih, maka apa ganjaran daripada orang yang mampu melatih kesabarannya. Di dalam surat As-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi sesungguhnya kata Allah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini hadirin berbahagia. Jadi puasa mengajarkan kesabaran, maka berimpak kepada diberi pahala yang tanpa batas. Hadirin berbahagia. Kemudian yang berikutnya yang keempat, puasa itu sebagai perisai, ya,
puasa itu dapat melindungi kita dengan berbahagia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar dengan berbahagia. Kemudian puasa juga menjadi perisai bagi kita di dalam perisai bagi seorang hamba dari siksa neraka. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, innamas shayamu junnatu yastajinu lihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa neraka. Hadirin yang berbahagia, kemudian tentu yang terakhir keutamaan dari puasa itu adalah memberi syafaat di hari kemudian, di hari kiamat. Dari Abdullah bin Amru bersabda, puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seseorang hamba. Puasa berkata, duhai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Beliau melanjutkan dalam sabdanya, maka keduanya, puasa dan Al-Quran pun memberi syafaat kepadanya. Hadirin yang berbahagia, jamaah virtual yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal keutamaan dari puasa. Sehingga inilah menjadi alasan mengapa kita sebagai seorang muslim sangat riang gembira, sangat bersuka cita ketika kedatangan Ramadan. Karena di dalamnya itu memberikan hal-hal yang sangat baik untuk diri kita. Yang pertama tentu dapat menghapuskan dosa kita, maka kita akan diganjar dengan balasan yang tak terhingga, yang tak terbatas. Kemudian dia menjadi perisai dan akan menjadi sahabat bagi kita semua. Olehnya itu, hadirin yang berbahagia, saya mengajak di akhir daripada ceramah subuh pada hari ini, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak kita melewatkan begitu saja Ramadan ini berlalu, sehingga kita menjadikan Ramadan ini berlalu begitu saja dan tidak mendapatkan sesuatu yang berarti buat diri kita tentunya. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Bapak Ibu jamaah virtual Zoom, pemaparan dari dua narasumber. Mohon izin, ini ada pertanyaan di room chat, mungkin bisa nanti dijawab oleh kedua narasumber. Dari Ibu Sri Wahyuni. Iya Pak. Jadi mungkin sebelum dijawab dan di room chat, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk berdialog. Jadi nanti bisa kita bacakan yang di room chat itu. Oh, iya. Namun sebelumnya saya ingin memulai bertanya. Tapi sebelum bertanya, saya ingin sampaikan giliran 2 hari kemudian, pada hari Sabtu pagi adalah Ancona, Kecamatan Ancona. Kalaupun ada teman dari Ancona yang bergabung di sini, mohon kepastian agar pada hari Sabtu ada info ke pengurus kabupaten apakah sudah siap. Yang saya pahami di Ancona selalu ada kendala jaringan. Kalau saja memang ada kendala jaringan, segera berkoordinasi pengurus kabupaten, baik kepada saya, Pak Burka atau Pak Pika, supaya kita bisa siapkan. Insya Allah ada referensi, tentu kita teman-teman Ustadz yang bisa kita gunakan untuk itu. Yang kedua, secara khusus ke Pak Darmatika, terima kasih banyak Pak Dar, karena setiap subuh juga ini Pak Ida Bagus Darmatika bangun untuk mengurusi ini teknis Zoom meeting ya. Jadi luar biasa ini Pak Dar. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bertanya ini sebelum dijawab room chat ini. Yang pertama pada Pak Ustadz Mukaddis, saya pernah mendengar bahwa salah satu menahan puasa itu di siang hari adalah termasuk ketika ada orang mengajak berkelahi, kita mengatakan maaf saya lagi puasa. Apakah ini bagaimana dengan malam hari?
Tidak puasa Miki, apakah bilangnya? Nanti malam Pi kalau mau dilanjutkan. Nah, ini Pak Ustaz Mukadis rupanya meninggalkan tempat ini. Yang kedua ke Pak Sarkasi, Pak Ustaz Sarkasi, tadi singgung dosa dimaafkan, diampuni yang telah lalu. Apakah termasuk dosa sesama manusia ini? Karena paling senang kita cerita-cerita kekurangannya orang. Apakah ini dosa yang telah lalu, yang suka mencela orang, menghina orang, termasuk dalam kategori diampuni? Nah, tadi nih Pak Mukadis baru duduk, saya lihat, saya bertanya ulang Pak Mukadis, mudah-mudahan tidak dengar tadi. Orang nantang berkelahi, apakah kita harus mencari sesuai hadis atau dilakukan malam? Bertanya. Terima kasih Pak Mus, dilanjut. Oke, ya silakan Pak Mus. Saya dulu Kak. Ada silakan. Ya mungkin ya kalau tadi pertanyaan Pak Adam tadi Pak terkait katanya kalau siang hari ada yang mengajak berkelahi, bagaimana Pak itu hukumnya? Apakah ditunda sampai malam hari untuk melayani tantangannya atau bagaimana Pak? Mungkin pertanyaan kedua untuk Ustadz Pak Sarkasi sudah didengarkan langsung, mungkin bisa secara berurutan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bahwa melaksanakan puasa di sini ada dua hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu dari makan dan minum serta hal-hal yang berhubungan dengan membatalkan puasa. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Karena dalam hadis Nabi ada yang mengatakan bahwa ada orang berpuasa yang didapat hanya lapar dan dahaga. Ya, artinya dia berpuasa tetapi pahala puasanya tidak ada. Makanya pada saat kita diajak untuk gosip, apalagi berkelahi sama sampaikan Pak Ketua tadi, tidak usah disimpan. Ya sampaikan saja saya berpuasa. Maka tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jika sesuatu hal terjadi misalnya kita lakukan, apakah itu berhubungan dengan pahala puasa atau batalnya puasa, tinggal kita melihat. Kalau kita mencuri, gosip atau dan lain sebagainya itu menghilangkan pahala puasa. Tapi kalau kita makan dan minum itu membatalkan puasa. Jadi dua hal ini yang perlu kita pahami, sehingga seiring keduanya ini insya Allah kalau puasa kita jaga dari batalnya puasa, maka insya Allah nilai-nilai puasa yang kita dapatkan ya seperti disampaikan tadi Pak Ustaz kedua, ya bisa diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin seperti itu. Masih banyak, silakan lanjutkan Pak Ustaz Al-Mukarram, Pak Janggo Putih. Baik. Makarama, Pak. Kalau Janggo Kak. Langsung Kak. Ya langsung. Izin host. Izin host, ada slide saya kalau bisa ditayangkan di Pak Darmatika mungkin. Ya. Ada slide saya Pak Darmatika, saya mau ada kutipan hadis, nanti salah nanti. Kayaknya Pak Dar ini mungkin tidak mendengar. Mana saya mau tampilkan sekjen muncul. Sebentar Pak. Antri ke bos. SMA berapa ini? SMA 7. Ada 2 SMA 7 itu jangan. Oke, silakan. Masih disable participant. Mungkin salah Pak, ini saya lihat yang diaktifkan. Terjajeng itu, yang dana terjajeng. SMA 7 Lutim. Sarkasi Ahmad, ya. SMA 7, saya cari enggak ketemu. Ada S7. Bentar, sabar.
Betul. Oh, ikut sahur ini Pak Darmadi, Pak Ida juga ini. Sudah sahur Pak Ida? Sementara Pak. Ini Pak Dharma yang kendalikan ini pesawat ini, saya lihat ini. Pergi mengantri. Silakan. Oke, ya saya coba. Oke. Weh, Pak Bur di pesawat ini Pak Bur. Ya, depan bandara kawan. Weh. Bandara mana? Bandara Suroharto. Ya, lanjut Pak Sarkasi. Oke, Udah oke. bisa lihat. Nah ini tadi ya ditanyakan sama Pak Adam tadi berkaitan dengan dosa. Jadi masama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi yang dimaksud di sini karena ada penjelasan hadis lain itu menjelaskan bahwa kalau dosa sesama manusia nanti yang bersangkutan itu juga yang memaafkan kita baru bisa lepas. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita dosa-dosa kita terhadap kezaliman-kezaliman yang kita lakukan mungkin di masa lalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya ini hanya berkaitan dengan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dosa sesama manusia sebagai penjelasan di hadis-hadis lain itu harus kita ketemu sama yang bersangkutan untuk meminta maaf. Jika sekiranya kita masih bisa menemuinya. Tapi ada penjelasan lain juga apabila tidak bisa kita menemui ya kita memohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kesalahan kita. Saya kira itu untuk yang berkaitan dengan sesama manusia. Nah, kemudian saya ingin menambahkan yang berikutnya yang berkaitan dengan tadi pertanyaannya Pak Adam itu berkaitan dengan Nah, ini mungkin ya. Jadi yang berkaitan dengan tadi yang ditanyakan berkaitan dengan bagaimana kalau di malam hari apakah kita bisa? Saya kira tidak ya. Jadi saya kira kalau di malam hari bentuk daripada ya penerapan daripada di siang hari. Jadi kalau di malam hari kita mau bertengkar lagi berarti puasa kita di siang hari tidak ada tidak bermakna bagi kita ya, seperti itu. Jadi puasa itu ya bukan hanya pada saat puasa saja, tapi setelah puasa kita bisa menahan diri untuk tidak ya mencaci maki dan seterusnya. Saya kira begitu penjelasan saya, Pak. Terima kasih banyak. Boleh menambah? Ya silakan ya. Ya, Pak Sunarto tambah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, jadi beberapa pertanyaan dari Pak Adam. Yang pertama tadi bahwa apakah ketika kita puasa kita tidak boleh berkelahi pada malam harinya. Ada perkataan, nanti kita tunggu malam harinya. Artinya, di dalam Ramadan, ini adalah merupakan pendidikan yang mengajarkan kepada kita menuju kepada kesabaran, yang dimana kesabaran itu hendaknya nantinya akan diimplementasikan setelah juga di bulan Ramadan. Jadi 11 bulan di bulan Ramadan itu nantinya akan menjadi sebuah gambaran hasil daripada Ramadan itu terbias pada 11 bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bahwa dosa terhadap sesama manusia sedikit pun Allah tidak akan berani untuk memaafkan sebagaimana oknum atau orang tersebut tidak saling memaafkan. Ya. Jadi jauh sebelumnya, makanya sebelum kita melakukan segala sesuatu itu hendaknya kita harus menggunakan nalar, harus menggunakan pikiran bagaimana sampai perkataan, perbuatan kita ini jangan sampai menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain sehingga membuatkan dosa kita dan kita akan khawatir jika kita tidak mampu untuk berhadapan dengan mereka
ya, sehingga kita tidak bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jika sekiranya mereka sudah meninggal, maka perlu kita mendoakan, mudah-mudahan dia selamat, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya itu menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ini tambahan, mudah-mudahan ada berkahnya, ya, dan mudah-mudahan di dalam virtual ini bukan sekedar virtual yang seperti ini, tapi bisa menambahkan keimanan kita, meningkatkan silaturahim kita, dan kemudian yang utama sekali pembelajaran kita sama-sama si pakai tahu, si pakai inge, dan si pakai isen. Insya Allah seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Sunarto atas tambahannya. Ini mungkin langsung Pak di room chat ada pertanyaan 2 orang ini Pak. Mungkin agak berkaitan. Yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita tidak bisa menggantikan puasa pada tahun tersebut tetapi menyeberang ke tahun berikutnya? Pertanyaan kedua ada, ini mirip-mirip Pak, Hamida Amir PC Tewuti. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tentang yang boleh meninggalkan puasa. Namun bagaimana ibu-ibu yang setiap tahunnya usur karena hamil dan menyusui, apakah harus mengganti puasa yang ditinggalkan atau cukup membayar fidyah saja? Ya, itu 2 pertanyaan saya kira mirip-mirip Pak Ustadz, mungkin bisa secara bergantian untuk menjawab. Ya, silahkan. Pak Mukadis dulu. Ya, baik. Halangan puasanya. Ini pertanyaan Ibu, baiklah kami akan mencoba. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelaskan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, penjelasannya bahwa kalau kita misalnya mau mengganti puasa tidak sempat pada tahun ini, tapi afdalnya misalnya pada tahun ini 2021 ya kita punya ya tidak puasa atau kalah, maka sebaiknya setelah melaksanakan puasa 7 hari bulan Syawal kita lanjutkan puasa sunnah dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis supaya bisa juga dapat pahala Senin Kamisnya. Kalau memang ya tidak sempat, ya barangkali ini kurang keimanan. Karena 11 bulan itu masa tidak mampu. Kecuali kalau 1 bulan kita kalahnya 1 bulan tidak berpuasa, wah itu mungkin. Tapi kalau ini bisa diseling-seling misalnya 10 hari. Ya kita ambillah di bulan Syawal, ya Zulkaidah sampai Muharram lagi. Ya jangan di tahun berikutnya, jangan sampai nanti bulan masuk ya Syawal atau Zulkaidah tiba-tiba meninggal ki. Ya, tidak sempat ini dilaksanakan ya tunggakan puasanya, maka sungguh berat bagi kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, kaum muslimin, pada saat kita telah melaksanakan puasa Ramadan, manakala ada kalah kita atau puasa kita yang tidak dilaksanakan, khususnya ibu-ibu itu kan minimal ada masa haid. Kecuali yang kalau sudah tidak haid tidak ada masalah. Jadi gampang sekarang kalau orang KB itu tidak haid katanya. Jadi kalau mau bulan puasa maka mungkin tidak ada mingkalan itu. Ya mungkin seperti itu kalau saya. Jadi kalau bisa misalnya kalau memang ada terlanjur menyeberang, ya bagaimana kita usahakanlah, karena ini ya ibadah puasa ini adalah ibadah yang langsung kepada Allah, sebagaimana Ustaz Faisal Kasih tadi telah jelaskan bahwa nanti Allah juga langsung menyerahkan pahalanya kepada kita. Kemudian yang kedua, ini juga dalam yang tadi saya sampaikan baca ayatnya ini, "Man syahida minkum syahra falyasum", dan seterusnya, bahwa mengganti puasa di sini ada 2 cara.
kita boleh kata namanya mengganti, mengqada atau berfidyah. Ya, mengganti puasa itu manakala kita tidak ada mamnu'un, tidak ada halangan. Misalnya kita berpuasa karena ya sakit, ada batas sakitnya sembuh, setelah sembuh kita laksanakan penggantian. Kecuali kalau puasa sakit terus menerus, maka boleh kita berfidyah. Seperti orang tua. Ya, orang tua yang uzur. Ya, kemudian apa lagi? Yang hamil di sini ya tergantung keadaan kandungannya. Ya, karena kalau misalnya ibu ini bisa memberikan nuansa psikologi kejiwaannya anak dalam, itu lebih bagus berpuasa. Seperti dalam penelitian bahwa siapa ibu yang hamil sering membaca surah Yusuf atau ayat lainnya, insya Allah anaknya itu menjadi seperti apa yang kita niatkan. Jadi karena gara-gara hamil kita tidak puasa, ya kita saja ini tua di luar, kerja terus-menerus, nah bisa apalagi anak-anak dalam. Ya kecuali kalau fisik mamanya mungkin ada hal-hal mungkin setelah diponis oleh dokter, maka boleh kita tidak berpuasa, tapi setelah selesai puasa, ya kita ganti. Kalau nggak tagang ini tadi lagi, ya kan hamilnya berapa? 9 bulan, nipasnya 40 hari. Ya tinggal bagaimana setelah itu ya kita ganti lagi. Ya kada, tidak usah berfidyah kecuali kalau ya sakitnya itu disuruh semua fidyah. Kalau sakitnya terus menerus tidak dianggap untuk sembuh, maka kita laksanakan fidyah, memberi makan orang miskin. Ya mungkin ini kalau saya jawab semua tidak ada nanti jawabannya Ustaz kedua ini siap-siap ini fidyah ini. Sudah mau buka slide-nya, saya ini tidak ada slide lah, di dalam kepala saja saya kasih keluar. Ya, oke, mungkin seperti itu. Terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada nama puasa berbunga, bukan cuma bang. Ya. Silahkan Pak Ustadz Sarkasi Ahmad, mungkin ada tambahan. Baik, mungkin sebelum saya karena di room ini ada ustazah kita ini, saya lihat Ibu Halimatus Sadiah mau menambahkan jawaban, kita persilakan host untuk memberikan jawaban karena saya lihat ada permintaan dia ingin menambahkan. Mungkin lebih bagus dia karena ya sama perempuan tidak kekurangan sumber daya manusia. Sama perempuan juga boleh itu. Ya oke. Jadi silakan. Iya silakan. Saya lihat ada dua ini Pak Hairudin juga mau menambahkan pertanyaan dari Pak Ketua. Langsung saja dulu karena ini perempuan masalah perempuan. Ya. Boleh ya. Maksudnya silakan berurutan dari Ibu Halimatus Sadiah kemudian Pak Hairudin. Silakan Ibu Halimatus Sadiah diaktifkan mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan dua ibu tadi. Yang pertama, bagaimana hukum mengganti puasa menyeberang tahun, dan yang kedua bagaimana dengan wanita yang hamil atau menyusui yang setiap hari ini menyusui ya. Bahwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Dengan hari yang lain. Baik, ambil dari salah satu hadis yang langsung dari istri Rasulullah, yang hadisnya adalah Bukhari Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menjelaskan beliau mengganti puasa di akhir tahun. Dalam hal ini dalam kalender Islam adalah bulan Sa'ban. Beliau menjelaskan bahwasannya aku melayani Rasulullah sehingga aku takut tidak bisa melayani Rasulullah pada tahun itu, dalam artian tahun itu adalah di mana banyak perang dan lain sebagainya, sehingga Aisyah belum mengganti hutang puasanya. Kemudian Aisyah mengganti puasa di akhir tahunnya ini. Kemudian di kitab Fathul Bari dijelaskan Imam bahwa kita tidak boleh mengganti puasa tahun
dengan catatan kita satu, bukan orang tua yang memang sudah benar-benar jompo. Yang kedua adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu yang kedua tadi, bahwasanya ketika yang boleh membayar fidyah itu hanya dua, yang hanya dalam semua kitab fikih itu tidak ada yang membolehkan hanya fidyah saja kecuali dua. Yang pertama adalah jompo yang memang benar-benar tidak mampu secara fisik, kemudian yang artinya fisiknya memang benar-benar lemah, orang tua yang sudah jompo. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Mukaddis tadi. Jadi itu dalam 9 bulan itu insya Allah, asalkan kita niat betul-betul memohon pertolongan Allah, walaupun kita menyusui, walaupun kita dalam kondisi hamil, insya Allah kuat. Jadi itu tambahan dari saya dari hadis Rasulullah dan yang dijelaskan di kitab Fathul Bari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Ustadz Sarkasi, mungkin ada tambahan atau cukup? Saya kira sudah jelas itu yang disampaikan oleh Ustazah kita. Saya kira bisa lanjut ke pertanyaan berikut. Oh iya. Ini saya bacakan, tadi ada permintaan tambahan jawaban dari Pak Hairuddin. Ini saya lihat ada jawabannya terkait pertanyaan Pak Ketua, bahwa dalam bulan Ramadan adalah bulan suci, berarti kita tidak boleh berbuat dosa di dalamnya. Yang sebenarnya sebelum masuk bulan puasa kita harus saling memaafkan, bukan pada hari Lebaran. Kita mensucikan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, ini tambahan dari Pak Hairuddin terkait pertanyaan Pak Ketua. Saya lihat di room chat sudah tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lain dari? Saya kira cukup. Ya, sudah cukup ini. Cukup sudah. ya. Nah, Rudut, Bos. berikutnya Pak Mus. Angkona cadangan Burau. Pokoknya Ya. kami Ada yang muncul kayak gini. Urus Kabupaten siap mencarikan penceramah. Ya, izin melaporkan Pak Ketua untuk Angkona. Ya, bagaimana Angkona ya? Insya Allah Angkona kami sudah siapkan untuk yang tausiah. Kami sudah siapkan Bapak Hamka Ilyas, guru DDI. Ya, ya. Dari guru dari Al-Falah di sini. Kami sudah siapkan itu. Halo? Hari Sabtu. Iya, siap-siap insya Allah. Nanti tinggal kami komunikasikan lagi sebelumnya. Supaya memperjelas, iya. Saya kira Pak Mus sudah diakhiri mungkin. Oh iya Pak. Ya, demikianlah tadi kultum virtual di hari pertama. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber dan tambahan dari teman-teman yang lain dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan melalui majelis ilmu ini kita mendapatkan insya Allah mendapatkan keutamaan, keberkahan terutama di bulan suci Ramadan ini. Biar Pak Mus moderator terus. Ya, penegasan kembali bahwa insya Allah hari Sabtu untuk kultum virtual selanjutnya akan sebagai pelaksana adalah PC Angkona dengan waktu yang sama. Insya Allah hostnya juga dari PC Angkona. Kenapa Pak Kumis itu? Demikian kultum virtual kita di hari Masih mau Pak pertama Kumis ini. ya ditutup masih mau. Ada kelihatan Pi. Ya. Video. Terima kasih kepada rekan-rekan narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti virtual kultum di kesempatan yang pertama ini. Semoga kita memperoleh manfaat dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baiklah, untuk menutup majelis, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Mantap. Samsi, siap. Siap mengudara, Ustaz Samsi.